Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabarnya semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Tentang kuliah pneumatik ini. Saya share dulu. Sini kelihatan sini. Jalan, Pak. Nah, ini di gambar ini ya. Ini ada aplikasi di pneumatiknya ya. Nah, kira dia apa aja sih ini komponen-komponen di pneumatik ini? Pegas. 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 Ya, pegas deh. Apalagi? Sensor, Pak. Sensor. Ya, sensor apa biasanya? Ada macam-macam ya, ada sensor ya, ada proximity mungkin ya. Mungkin ada apa lagi? Komponen utamanya apa lagi di pneumatik ini? Kalau lihat dari gambar, ayo. Hidrolik. Iya sih? Bukan ya? Pegas udah hidrolik sama aja. Solenoid, Pak. Solenoid ya, solenoid ya. Solenoid itu apa? Katup ya. Ya, katup ya. Ya. Tadi kalau hidrolik itu beda, pakai cairan ya. Ya, ininya pakai fluid ya. Fluida. Kalau ini metodenya pakai angin ya. Berarti kalau pakai angin, aktivasinya berarti pakai apa dia? Supaya menghasilkan angin pakai apa? Motor angin, Pak. Motor angin ya. Kalau kamu ban kamu kempes motornya, diapain itu? Pompa, Pak. Pakai apa? Generator. Kompresor ya, kompresor. Ya, kompresor. Ya. Kompresor. Ya, ada kompresornya ya. Nah, ini apa lagi nih? Ini warna biru ini apa nih? Warna hitam ini apa nih? Buat hubungin masukin ke katup ini supaya katupnya kerja, pakai apa dia? Ini kan ada kelihatan nih. Nah, warna biru ini apa nih? Selang ya. Nah, selangnya ya. Nah ini misalnya ini buat apa nih, mesin apa di industrial nih? Ya misalnya gerakan sesuatu ya, dorong, berarti setelah katup itu buat ngapain dia? Silinder ya. Nah, silinder. Nah ini ya minimal ini sudah apa ya, secara gambaran besarnya itulah, berarti ada kompresornya gitu ya, tadi katupnya, ada silindernya gitu ya. Nanti bicara katup solenoidnya, katupnya jenisnya apa aja gitu. Nah jenisnya macam-macam ya, ada 3/2, ada 5/2 katupnya ya. Silindernya juga misalnya ada silinder tunggal, ganda gitu ya. Nah, macam-macam dia. Oke, kita lihat di sini. Nah, berarti di pneumatik ini ya bekerja dengan memanfaatkan udara yang dimanfaatkan ya, atau kompres air. Nah, udara yang dimanfaatkan ini akan didistribusikan pada sistem yang ada sehingga kapasitas sistemnya terpenuhi. Jadi dia melalui udara ya. Tadi pakai kompresor ininya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan udara yang dimanfaatkan diperlukan kompresor. Nah, kompresor pneumatik ini beroperasi pada tekanan 8 sampai dengan 10 bar ya. Tapi banyakkan dalam prakteknya 5 sampai 6 bar.
Nah, kalau di tadi kalau ngelebihin dia jadi di katup itu bisa lewat ininya, anginnya itu bisa lewat itu. Dia ada kapasitasnya ya. Berapa yang maksimal tekanan yang dianjurkan gitu. Kalau ngelebihin juga bisa rusak juga itu ininya, katupnya atau di sistem silindernya ya. Nah, ini dia di pneumatik ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia komponennya. Nah, salah satunya tadi ya. Kalau kompresor, nah ini kompresornya ya. Nah, ini modelnya salah satunya seperti ini. Banyak model-model yang lain ya. Nah, ini ada air filter ya, ASU biasanya ya. Disebutnya air service unit. Nah, ini dia. Jadi ini ada dua nih. Jadi buat apa? Udaranya bersih di sini. Ya. Ini ada regulatornya juga. Ya. Berarti di sini misalnya dari kompresor tadi maksimal misalnya 10 bar ya. 10 bar masuk di sini. Kemudian tekanannya misalnya hanya 6 bar ya. Maksimal misalnya dibuat peralatan di pneumatiknya katup valve ini misalnya. Katup sama silinder. Berarti di sini Anda dikecilin ya. Dikecilin diputar saja ya. Diputar dia sehingga nanti bisa keluarnya 6 bar misalnya. Ini tadi salah satunya buat gerakin silinder supaya dia maju mundur ya gunakan katup gitu ya. Nah, ini salah satunya jenisnya katup 5/2 ya. Kenapa dinamain katup 5/2? Ada yang tahu? Karena itu Pak, yang pemasukan anginnya Pak. Masukan anginnya Ya, ini ada lubang nih Pak. ada lubangnya. Jadi 5 ini Jadi, lubangnya ya. iya, perduanya yang di dalam komponen situnya Pak. Oke, dalam komponennya ya. Otaknya nanti bisa aktifnya ya. Nah, ini ada silinder ganda ya. Ini ada gambar ini ada proximity-nya ya. Proximity switch. Ya, jadi beda-beda, ada yang nggak ada juga proximity-nya, tapi ada juga seperti ini. Proximity ini gunanya buat deteksi batas maksimal silinder bergerak maju atau batas silindernya bergerak mundur. Jadi kalau posisi ini ada dua, proximity-nya, posisinya sensornya ini yang aktif sebelah kiri. Ketika dia silindernya maju, dia akan yang aktif sebelah kanan ini. Yang ini off ya. Jadi anggap sama aja kayak misalnya kena on off gitu ya. Nah, ini bisa bergerak maju dan mundur ini melalui katupnya ya. Katupnya. Jadi kalau ganda dia bisa pakai katup 5/2 gitu ya. Nah, ada lagi. Nah, ini hubunginnya tadi ini konektornya di sininya nih. Misalnya ini katupnya. Ini katup 3/2, ini solenoid tunggal ya. Nah, ini konektornya ya. Ini konektornya juga. Nah, ini bisa juga tambahan kalau misalnya berapa banyak banyak komponen yang digunakan, otomatis nggak hanya satu selang ya. Selangnya banyak misalnya yang diperlukan. Jadi selang ini dimasukin dulu di konektor selangnya. Ini ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5 ya, macam-macam ya konektornya juga. Nah, nanti baru dihubungin ke katupnya atau ke silindernya ya. Oke, itu secara garis besarnya. Jadi intinya ngendaliin silinder gitu ya. Jadi kalau di mesin awal itu misalnya buat mesin stamping atau apa, nah pokoknya silindernya nanti gerak maju ya. Gerak majunya dari mana? Nah, dari katup ya. Nah, katupnya pakai berapa gitu ya, jenis katupnya, apakah 3/2 atau 5/2 ya, tergantung dari silinder yang digunakan. Nah, misalnya aktivasinya bagaimana, apakah pakai mekanik, pakai
listrik gitu ya, atau pakai angin aktivasi di katupnya. Ya, jadi seperti itu gambaran besarnya. Nah, ini simbol-simbolnya ya. Ini simbol ini silinder ya. Aktuatornya ini silinder kerja tunggal. Ya. Nah, ini dia. Ini ada gambarnya, ini ada pegasnya ya. Ini silinder kerja tunggal piston dengan magnet tetap. Ya. Jadi ini hanya ada satu lubang di sini buat silindernya ya. Jadi anginnya masuk nanti hanya satu. Nah, bagaimana dia cara baliknya? Ya, baliknya bagaimana? Nah, jadi ketika misal angin masuk, ini pelnya akan maju di sini, silindernya akan gerak maju, akan pelnya ini. Nah, ketika dia off, sinyalnya apa? Anginnya nggak ada, nggak masuk, maka dia akan gerak mundur, balik lagi. Itu yang silinder tunggal. Ya. Beda sama silinder ganda gitu ya. Kalau silinder ganda, kalau misalnya anginnya masuk awal, ini ada satu, ada dua ya, ada dua lubang. Kalau dia masuk sebelah kiri, dia akan ini anginnya akan gerak maju, buat silindernya akan gerak maju, ya. Ini nanti anginnya keluar sini. Ketika dia bagaimana matinya lagi supaya dia gerak mundur, ya berarti yang di sini jadi kalau selama dia sini off ya, pertama kan sudah gerak maju ya, sudah full. Anginnya dilepas di sini. Ini anginnya nggak ada masuk, ini nggak masuk ya. Ini masih tetap dia maju. Ketika dia supaya mundur, ini angin yang di sini dimasukkan. Ya. Angin di sini dimasukkan, berarti nanti dia gerak mundur ke sini. Nah, itu bagaimana bisa ngatur aliran anginnya? Ya, itulah melalui katupnya gitu. Katupnya tadi apakah pakai 3/2 atau pakai 5/2 atau 5/2-nya pakai satu, apakah pakai dua atau pakai tiga, pakai empat ya. Itu tergantung nanti Anda perancangannya seperti apa. Jadi Anda bisa merancang di rangkaian di pneumatik ini ya, juga bisa mempraktekannya, implementasinya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Nah, di sini ada, nah ini dia kotak, ini kotaknya menunjukkan posisi pensaklar katupnya ya. Nah, dia ada dua kotak ini. Nah, ini ada dua tadi ya. Misalnya tadi 3/2. Ya, 3/2 berarti ada 3 lubang. Nah, ini kotak posisinya ada dua. Kapan dia gesernya. Ini ada juga yang tanda panah ini menunjukkan lintasan aliran ya. Panah menunjukkan arah aliran ya. Seperti apa ngelihatnya, tahunya dari mana ini? Nah, ketika melihat dari simbol sebelah kanan ini ya, ini adalah jadi kalau di alatnya ya, nanti dia ada misalnya ada simbolnya ya, ada simbolnya. Nah, simbolnya seperti ini tadi, oh ini alirannya sudah ketika angin masuk misalnya dia udah langsung keluar gitu ya. Nah, kalau seperti ini ya, ini garis blok menunjukkan aliran tertutup, terblokir ya, ini ketutup ya. Nah, ini KKA ini katup kontrol arah 2/2 ya, NC. Ya, jadi kotaknya ada dua, lubangnya ada dua. Nah, ini katup 3/2 ya, NC. Nah, jadi awal ini dia tadi di sini dia kalau dikasih ada lubangnya ada tiga ya. Yang pertama satu, ya dua, ini yang ketiga di sini. Jadi kalau angin masuk dia langsung keluar seperti ini. Kalau yang ini ngeblok ya, ini kalau angin di sini berarti ketutup sini ya, tandanya ketutup juga. Ya ini berarti ya, kalau panas seperti ini anginnya keluar dari sini, ya dari atas ke bawah. Ya ini 30 NC ya, ini 32 NO. Ya sama modelnya, ada katup 4/2 juga, ada katup 5/2 ya. 5/2 ada 5 lubang, ada juga 5/3 ya. Nah ini kalau gambar seperti ini garis di luar kotak menunjukkan saluran masukan dan keluaran. Kemudian nah kemudian yang Anda harus
perlu ketahuin di sistem pneumatik ini tadi ada 3 jenis pengaktifannya ya. Ini secara mekanikal ya, mekanikal itu berarti Anda langsung tekan gitu ya. Jadi secara mekanik ya, kerjanya mekanik yang aktifkan. Apakah ketika dia mekanik aktif ya, dia baru keluar ininya anginnya seperti apa. Ini bisa, kalau ini simbolnya ini tombol gitu ya. Ini operasi tombol. Ini operasi tuas, pedal kaki ya, gas kembali. Ini operasi roll, jadi kayak ada kena switch ya, tekan gitu switchnya ya. Ini operator satu arah. Dan ketika satu mekanik, yang kedua ada pneumatis ya. Pneumatis ini aktifannya langsung dari pneumatik, jadi angin ya. Jadi anginnya dimasukkan langsung gitu ya, dimasukkan baru dia bisa kerja ya. Ini mati langsung pneumatik berpemandu. Dan ada jenis pengaktifannya ada listrik ya. Tapi kalau listrik ya harus dimasukin listrik ya. Biasanya tegangannya aktifinnya ini aktifin katup ya. Nah di katupnya ini jadi aktifin listrik, katupnya dikasih tegangan biasa 24 volt ya, maka dia bisa gerakin silindernya ya. Nah, ini misalnya silinder tunggal, ini yang ganda ada dua berarti kiri kanan yang diaktifin ya. Jadi aktifinnya ini pakai listrik ya. Dikasih listrik baru dia kerja, kalau nggak ada listrik ya nggak akan kerja gitu ya. Kalau di sini tadi ya kalau ditekan secara mekanik baru dia kerja. Kalau ini pakai angin ya, masukinnya langsung pneumatiknya. Jadi kalau nggak ada anginnya masuk ya nggak kerja juga gitu. Nah, tergantung nanti Anda menggunakan peralatannya yang mana komponennya. Nah, di sini penomoran pada lubang ini buat tekanan masukan ini 1 ya. Ya, lubang keluaran 2 sama 4 ya. Ini lubang pembuangan 3, ini katup 3/2 ya. R ini katup 3/2. Kalau katup 5/2 berarti ini ada 5 di sini ya. 0,3 2. Selatan pengaktifannya membuka aliran 1 ke 2. Jadi kalau ada 2 kan dia ada 3 lubang ya. Ini 1 2 berarti membuka aliran dari 1 ke 2. Oke, yang ini sama ya. Kedua, ini katupnya 5/2 tipenya. Kalau bisa juga 1/4 ya. Nah, ya di sini ada juga ini jenis-jenis katupnya. Nah, ini katup penghambat dengan pembatas tetap, berfungsi untuk membatasi laju aliran fluida yang masuk ke dalam silinder sehingga gerakan pistonnya dalam silinder bisa diperlambat. Jadi ketika diputar, ditekan gitu ya, dia akan bisa lambat anginnya masuknya keluarnya. Ada katup mengontrol arah searah, ini dapat setel, ini seperti ini, batasi atau mengontrol laju aliran fluida, tapi hanya satu arah saja di sini ya, A ke B. Ini katup batas tekanan dapat di setel modelnya seperti ini. Ini katup batas tekanan dapat setel tanpa pembuangan untuk membatasi tekanan dengan cara mengatur laju udara yang mengalir ke sistem pneumatik. Oke, mungkin itu saja buat teman awal kita. Kita tutup komentarin dan baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.